Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Hussein dengan NIM 17086312, jurusan Pendidikan Olahraga, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemaparan hasil penelitian dalam mata kuliah seminar. Langsung saja ke pembahasan pokoknya. Di bagian ini diuraikan pengamatan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum menyusun proposal penelitian dan paparan data penelitian serta hasil observasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, paparan kemudian dilanjutkan dengan perencanaan tindak lanjut, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi, siklus pada siklus kedua. Jika PTK dilakukan lebih dari 2 siklus, pola pemaparan yang sama digunakan untuk siklus ketiga dan seterusnya, dengan penekanan pada perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penelitian pada siklus-siklus sebelumnya, serta dampak yang ditimbulkan dari perbaikan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengamatan pendahuluan. Nah, teknik yang pertama ini di sini diuraikan kapan dan apa yang dilakukan peneliti dalam rangka mengidentifikasi masalah penelitian, mendiskusikan dengan guru, dan merencanakan pemecahan masalah penelitian yang disepakati bersama guru ataupun dosen pembimbing bagi mahasiswa. Lalu yang poin kedua, paparan data. Nah, di sini diuraikan bagaimana pelaksanaan tindakan dilakukan dalam situasi pembelajaran yang aktual. Juga diuraikan bagaimana pelaksanaan observasi yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Di dalam paparan kegiatan observasi dan interpretasi, diceritakan bagaimana pelaksanaan observasi yang merupakan upaya untuk merekam proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini diuraikan hasil rekaman secara menyeluruh dan akurat, terutama tentang perilaku guru dan siswa dalam proses pembelajaran misalnya. Nah, jenis data dan atau informasi yang direkam selama observasi dapat berupa data kuantitatif dan juga data kualitatif, tergantung dari dampak tindakan atau hasil perlakuan yang diharapkan. Lalu poin yang ketiga yaitu analisis data. Nah, analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis. Sedangkan untuk menganalisis data kuantitatif, dapat memanfaatkan teknik-teknik pengolahan data kuantitatif yang seperti tabulasi penggunaan tabel, grafik atau diagram, dan prosedur statistik sederhana, semisal menghitung rata dan simpangan baku. Lalu yang keempat, temuan penelitian. Nah, berdasarkan data yang dipaparkan, dilakukan penyimpulan. Nah, yang merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat, dan bermakna yang merupakan temuan penelitian. Lalu, yang kelima, evaluasi. Nah, temuan penelitian dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil tindakan yang dicapai. Peneliti dapat mempergunakan kriteria keefektifan atau keberhasilan pencapaian pada setiap siklus. Indikator terlaksanaan tindakan atau proses dapat disajikan dalam bentuk kriteria yang menunjukkan telah atau belum terlaksananya aspek-aspek tindakan yang harus dilakukan guru maupun siswa. Nah, indikator keberhasilan tindakan untuk siklus pertama pada umumnya kriterianya ditetapkan berdasarkan hasil refleksi awal dan perkiraan kemungkinan peningkatan yang dapat dilakukan setelah dilakukan tindakan tertentu. Lalu yang keenam, refleksi. Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji proses, yaitu apa yang telah dan belum terjadi,
apa yang dihasilkan, mengapa suatu hal terjadi demikian, dan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk menghasilkan perbaikan situasi yang dari sejak awal memicu keinginan peneliti untuk melakukan PTK. Lalu poin selanjutnya yang terakhir yaitu poin tindak lanjut. Nah, bila hasil perbaikan yang diharapkan belum tercapai pada siklus pertama, maka diuraikan langkah lanjutan pada siklus yang kedua. Nah, satu siklus kegiatan merupakan kesatuan dari kegiatan perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta analisis dan refleksi. Semua langkah untuk siklus kedua ini juga untuk siklus yang ketiga, kalau misalnya pun ada. Nah, diuraikan lengkap seperti pada siklus yang pertama lagi. Tidak perlu dilakukan siklus lanjutan apabila kriteria keberhasilan sudah dicapai. Nah, kriteria keberhasilan dapat ditetapkan, misalnya dengan menggunakan prinsip belajar tuntas. Apabila tingkat perbaikan yang diharapkan tercapai minimal 75%, maka pencapaian itu dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria keberhasilan dan tidak usah melanjutkan ke siklus yang kedua. Jika dikaitkan dengan penjadwalan kegiatan belajar, satu siklus diharapkan terdiri dari beberapa pertemuan. Nah, sedapat mungkin lebih dari 3 pertemuan. Hal ini perlu diperhatikan benar, karena dampak suatu tindakan mungkin belum tampak di dalam 1 atau 2 pertemuan saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi seminar, yaitu tentang teknik pemaparan hasil penelitian. Semoga bermanfaat. Saya Zaitusen, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.